Oke. Tinggal kalau jungle-nya ya secara burst kalau memang dari early-nya dipegang dan Ulfwenar ya mereka bakal enak karena itu Nolan. Alright, dan kita akan lihat sama-sama di game yang kedua, match point untuk Ulfwenar. Apakah akan ada poin penuh yang diambil ataukah akan kita terbawa ke game yang ketiga? Karena kita akan lihat sama-sama ini dia, pemandangan di Land of Dawn. Let's go. Ini ada yang baru lagi nih sekarang. Setelah Parsha, Esme. Esmeralda yang keluar juga. Udah lama dah ngeliat ya buat Esmeralda. Karena secara status sebenarnya Esmeralda kan ada di barisan tank. Jadi ya bisa lah kalau mau jadi badan juga. Buat di barisan depan. Dan bagian midnya, Yuan yang di pressure. Yep. Dan bahkan Revitalize harus di trigger nih sekarang. Nah ini beda nasib ya, kayak tadi menang poke dan hero power juga ya untuk Rosa dengan membawa agility dan juga Warden's Blessing. Rosa nih lari-lari kayaknya sama, begitupun dari Esmeraldanya. Iya, tapi bedanya mungkin kembangin Impure Rage ya dia ya. Buat si Rosa. Yep. Rapture, oke. Tapi ini dia saling adu pok satu sama lain untuk di area mid. Lebih banyak bahkan untuk di FYG. Yap, Alien udah mulai terjebak. Tapi Apex 47 sudah kuat pastinya untuk berada di lini paling depan. Vexio bakal dipegangin dan first blood diamankan di tangan dari Apex 47. Tapi balasan sudah mulai terjadi, Alien terjebak. Kill VJ akan langsung saja dikejar. Masih ada shield tambahan tapi fracture-nya masih belum cukup damage. Dikejar lagi tapi Rosa punya flicker untuk mundur karena belakang terlebih dahulu. Dan satu hit terakhir itu dia. Pasif dari Curse of Crow yang berhasil untuk mengejar ke arah Rosa. Ya, nyaris bisa digocek tadi. Tapi masih bisa kena terkena buat Rosanya. Dan ini untuk pertikaian early game yang cukup sengit tadi terjadi juga di bagian topnya. Alien! What? Solo kill! Chow Conclusive Blast. Oke, udah ada solo kill ya. Guys, Esmeralda memang adalah matchup yang cocok sekarang buat Chow juga. Karena sepertinya dari Ulfwenarnya mereka akan berusaha untuk memegang turtle-nya yang pertama ini. Lihat bagaimana Apex bersama dengan Rosa yang cukup sering untuk mengganggu ya. Meskipun level 3 ya, tapi nakal banget buat Rosanya. Iya, dia masih berani ya untuk ngasih poke damage-nya juga. Tapi lihat Apex 47 bukan cuma sekedar durable. Damage continuous dia dari Ring of Punishment-nya juga meresahkan. Iya, terus dapetin Feather Airstrike lagi. Walau ya. Wah, bahaya nih. Ini gak ada bedanya sama yang tadi ya. Malah ini lebih enak bisa kabur. Bisa kabur ya. Lebih cepat dibanding Wings by Wings. Ya, padahal Kenshin untuk bisa kabur juga. Yuan yang lagi terdesak juga. Untuk pembukaan rumput juga harus berhati-hati bagi Yuannya, jangan sampai salah karena akan tercil separuh HP pastinya. Dan Apex bersama dengan Alien ini akan mengusir mundur pemain-pemain dari DFYG. Sementara Solo kill tidak, ternyata ada Rosa juga yang membuka satu buah feeder Astrakturian. Tapi dengan adanya Vexio kali ini menjadi targetingnya Alien. Satu buah jet kundo terakhir terlalu tebal pemain-pemain dari FYG. Alien terpaksa harus mundur terlebih dahulu sementara efek Terrifying. Dan bahkan men-trigger satu buah Purify di dalam tubuh dari KLVJ. Apex 47 memang ditumbangkan. Namun adanya takeover terhadap Turtle telah dilakukan juga oleh Ulfwenar. Avatar of Guardian mengincar tapi Zack berhasil melakukan pencurian terhadap turtle-nya. Ya, sayang sekali agak terpecah tadi untuk Ulfwenar. Ada yang ambil turtle, ada yang sedang melakukan team fight juga. Dan ternyata pencurian berhasil dilakukan. Sementara di bagian bottom lane, ini yang mungkin tidak kita duga ya. Bagaimana Sunshine akan terkena kill. Langsung hilang ya. Nggak bisa kemana-mana karena nggak ada flicker. Flickernya enggak ya, nggak ada flicker. Terus juga nggak ada entropy. Yap. Sehingga langsung hilang. Ini mungkin jawaban dari ya di FYG. Rasakan apa yang aku rasakan di game sebelumnya. Bruno-nya kaya banget sekarang. Yap, Bruno-nya free banget juga. Feeder Attack dari arah belakang akan memberikan pressure lagi untuk Ulfwenar, terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Ya, semakin sengit juga terutama untuk di bagian top ya, di mana Esmeralda-nya ternyata berhasil untuk melakukan plating ya, half dari top turret-nya yang dilakukan tadi untuk di area top. Dan bahkan ini lebih ke power buat long-nya sih yang jelasnya. Bruno lagi-lagi satu Husklow udah kuat banget buat di lane. Item kedua Berserker Fury bisa join buat team fight. Di item yang ketiga dia akan sangat sulit untuk ditargetkan karena range yang sangat jauh sekali. Yuan first item Blood Wings. Yes, langsung ya. Sama sebenarnya. Blood Blood Wings, abis itu ke Glowing. Baru Wishing Lantern ya. Ini merasakan apa yang dirasakan tadi. Ya benar. Persis ya, karena Parsha Bruno ini menjadi kombinasi yang begitu mengerikan. Grand Fatway telah dibentangkan dan bahkan area of effect jangkauan dari Yuan yang begitu mengerikan membuat dari TNC harus berhasil untuk dihilangkan. Ya, karena sebenarnya untuk Nolan sendiri dengan badan yang tipis ya, ini nggak bakal bisa untuk head to head.
berhadapan dengan Esmeralda atau dengan Gatot Kaca. Mhm. Jadi untuk fracture-nya dia akan menjadi sia-sia juga dan Sunshine, nggak bisa kemana-mana. Iya, harusnya dia bakal coba untuk langsung bisa ditumbangkan juga. Mega kill ditabung oleh Z-nya dengan begitu snowballing di FYG. Mereka meruntuhkan bangunan demi bangunan yang dimiliki oleh Uvelnar. Dan ini adalah salah satu winning condition untuk di FYG ya. Main pick off dari awal, early snowball kalau mereka dapatkan. Ini yang sering mereka lakukan untuk mendapatkan poin kemenangan gitu. Yes, dan kali ini dari Turtle-nya bakal coba untuk langsung dikontes The Way of the Dragon. Terlalu terburu-buru kah? Karena Turtle-nya masih belum mau diambil secara cepat. Alien masih mencoba untuk mundur, tapi Kial VJ mengejar ke arah TNZ. Poin kill yang berhasil ditabung lagi, ditukar juga dengan adanya Turtle yang didapatkan pula. Uvelnar ini benar-benar kayaknya udah mulai tersetir sih sama gameplay dari DFYG. Ya karena di FYG mereka udah mulai kumpul 5 kan. Kumpul 5.000 gold. Brunonya udah jadi juga ya. Ngapain lagi mereka harus split push. Mereka bisa join untuk memaksakan ada team fight yang dilakukan juga. Karena Sunshine masih butuh item. Dia masih stuck loh di level 6 buat Sunshine-nya. Iya. Tertinggal jauh banget. Goldnya juga bahkan, levelnya juga 02. Dan juga kalau misalkan dari Uvelnar ngebawa ini ke arah late game, belum tentu aman. Karena positioning dari Nathan ini bakal dikejar banget sama areanya Parsha. Iya, dan TNT-nya ini agak beda sih. Karena dia melee juga ya. Melee ketemu dengan hero-hero yang bisa nempelin dia. Apalagi kill VJ kalau sampai punya Ice Queen kan udah sakit juga tuh nanti buat Esmeralda-nya. Let's see untuk itemnya nanti kemana. Karena Bruno-nya sih yang jauh lebih pasti juga. TNC Hunter Strike. Dan Long sudah punya Berserker Fury. Ini jelas team fight udah bisa di-initiate oleh di FYG. Mereka bisa maksain nih buat Long-nya dapetin point kill. Yep. Dan gold difference-nya terasa sekali ya. Terutama di gold lane-nya juga. Namun sekarang Federal Strike kembali terlihat untuk memberikan zoning out terhadap pemain-pemain dari Uvelnar. Satu hit terakhir lagi, Alien masih bisa di body block oleh Apex 47. Ada 1v1 situation di arah top lane kali ini. Sunshine Yep. berhasil terkena solo kill dari Z dalam keadaan under. Bermain jauh sendirian. Itu menjadi hal yang cukup krusial. Ya udah pasrah juga tadi sampai flicker pun nggak dipakai akhirnya. Dan karena ada Parsha yang membuat Sunshine nggak bisa terlalu bermain sekarang. Kayak dia mau kasih basic attack-nya juga. Bagaimana caranya karena udah di zoning langsung dengan Feather Airstrike. Jadi peluangnya ya entropy terbuang karena ada Feather Airstrike yang dibuka dengan Yuan. Dan gak ada ruang gerak sama sekali, masih dengan pressure yang masuk di FYG tidak menghentikan serangan mereka sama sekali. Yes, karena ini inisiasinya bakal ada dua ya. Wah. Avatar of Guardian, Falling Star Moon tadi sempat juga dihempaskan. Glorious Pathway telah dibentangkan oleh Uvelnar. Hanya memberikan karpet untuk mundur saja nih dari DFYG. Yep. Dan turtle-nya spawn. Ini turtle-nya gak bakal diambil ya, bakal diubah untuk menjadi lord. Kayak mereka akan mengincar untuk permainan cepat saja karena mereka sudah unggul terlalu jauh sekarang. Dari itemnya juga Esmeralda, Enchanted Talisman, Thunderbelt. Oke, jelas ada efek-efek slow juga yang bisa diberikan dari Thunderbelt-nya. Dan dari Turtle yang bakal didiemin sekarang. Ini gak ada peluang untuk Uvelnar bisa maju juga ke depan. Banyak PR-nya sih, karena TNC gak dapetin ruang gerak ya. Ini otomatis Sunshine-nya juga ketutup untuk bisa farming mau di mana. Ya. Karena mereka butuh untuk kasih makan Sunshine-nya dan gak ada makanan sama sekali. Rosa, Avatar of Guardian. Ini hati-hati sih, kayak pemilihan IM-nya juga jadi pengaruh ya. Kayak tadi dia maju sekali tendang Bruno, hilang sepertiga. Iya, itu dia. Bruno-nya udah terlalu jadi ya bisa dibilang buat Long-nya. Dengan 2 item yang menuju ke item yang ketiga, biasanya udah punya Melvic Gun pas dapetin Lord-nya. Ini yang bahaya nih, karena satu Lord ini bisa menghabisi Uvelnar. Yes, dan kali ini bakal coba untuk dipaksa mundur lagi. Lord bisa didapatkan di tangan dari DFYG. Dan satu space yang dimanfaatkan oleh Sunshine ya, ini setidaknya mendorong lagi satu wave minionnya. Dan Malefic Gun-nya udah selesai om. Nah itu dia kan, kayak dapat Lord, dapat Malefic Gun, 3 item selesai. Dan ini item yang paling penting kan tadi buat Bruno-nya, membuat dia di belakang jauh. Dan draft dari Uvelnar, mereka nggak ada yang bisa langsung ke belakang. Paling untuk bisa membuat efek slow aja dari Glorious Pathway. Dan itu pun bisa dihindari dengan dash kiri atau kanan dengan flank tackle. Wah, aliennya bakal coba untuk dipegang. Dan tidak ada lagi jalan untuk pulang bagi alien. Even Flicker pun tidak membuat dirinya bertahan. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya satu buah IMU dari Feeder Ice Strike. Dikombinasikan dengan Fracture tidak cukup untuk bisa mendapatkan kompensasi atas hilangnya alien. Avatar of Guardian telah dihempaskan. Entropy terpaksa harus dikeluarkan juga. Efek tahun membuat dari Rosa terpaksa mengeluarkan satu buah Flicker untuk mundur ke arah belakang. Satu
satu buah base turret di arah tengah pun akan dihancurkan oleh di FYG. Lord sudah mulai merasak masuk, namun high ground bisa dipertahankan karena masih ada Sunshine. Tapi Vexiu, HP-nya udah mulai low, terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Evil Queller menjadi ancaman yang cukup berarti sehingga kali ini Fener harus mundur terlebih dahulu. Snowball langsung dipegang di FYG, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berhasil untuk mendapatkan mid base turret. Dan udah mulai mengosongkan ya untuk jalur dari buff yang akan diambil oleh Ulfwetar. Dan ini sulitnya sekarang Ulfwetar untuk bisa keluar karena mereka nggak punya damage yang mumpuni ya, mereka harus kumpul 5. Sedangkan kalau mereka sampai kumpul 5, Fedor Airstrike jelas akan membuyarkan semuanya. Wah, ini udah makin besar ya, tapi Retribution dari TNZ masih bisa secure ke arah purple buff miliknya. Tapi masalahnya dari DFYG belum ada turret yang hancur nih. Iya, dan untuk pemberian damage-nya juga yang terbesar baru Rosa ya. Untuk TNC juga dengan nolongnya dia ini nggak dapetin spacing loh buat bisa nge-deliver damage-nya juga. Dan sedihnya ini Sunshine yang punya damage paling besar kayaknya malah Under ya. under banget 9.000 banding 41.000 karena emang susah banget juga untuk ada di dalam satu buat team fight ya. Ya, dan ini karena ada long mereka bakal paksain buat team fight terus-terusan. Iya kayak tadi tuh lihat Sunshine ada paling belakang. Kejangkau dengan ada Vader Ice Strike juga. Falling Star Moon telah terbuka kali ini menuju ke arah Apex 47. Base turret satu persatu sudah mulai dihancurkan. Dengan ada kombinasi Vader Ice Strike Curian plus Very Fat Away telah dibentangkan membuat dari Dian Feng Yaugai kali ini terpaksa untuk mundur lagi. Ya masih bisa bertahan dengan hilangnya ya top base turret dari Ulfwetar. Dan kali ini ya Dian Feng Yaugai-nya aman aja sih. Di bagian belakang kalaupun ya tadi mau ditargetkan buat longnya, mereka butuh banyak soft skill. Bisa menembakkan dia, sedangkan Alien setangki-tangkinya dia kemakan ternyata. Ditutup jalan pulangnya, ditungguin di depan gang. Alien gak bisa kemana-mana. Ya, udah diblokir semuanya. Lordnya kembali spawn, belum enhance loh ini, belum enhance. Bisa jadi ditunggu sampai dengan menit yang ke-12. Yap, tapi DNZ coba untuk maju lagi, mundur dengan gouge-nya. Tapi masalahnya juga perlahan-lahan ini Ulfwetar diam-diam dapetin 2 turret loh dengan dorongan minion. Ya di bagian bawah ya tadi. Dan ternyata bukan enhance loh yang diambil. Tapi dengan Lord yang biasa juga. Sebenarnya nggak sayang sih kalau mereka mau ambil yang Iya, sekarang ya. Padahal kayaknya nggak bakal ada upaya kontes juga ya. Bener, kayak agak sayang aja sih kalau mau ngambil. Tapi ya, itu dia. Lebih memaksimalkan nanti dorongan dari super wave minion yang akan berjalan. Yes, Avatar of Guardian telah mengincar keberadaan seorang Rosa yang masih punya Arcane Shade Shadow Strike untuk mundur. Tapi Godlike disamankan, solo kill terjadi di tangan dari Zed. Atas hilangnya Sunshine untuk keempat kalinya. Fracture telah dibuka namun damage-nya masih belum terasa sama sekali. Ngebuat dari DFYG kali ini mereka akan semakin pede dengan unggul dari segi jumlah. Vader Ice Strike telah coba untuk dibuka oleh Rosa untuk membuat adanya efek pukulan mundur. Dan adanya balasan lagi, Falling Star Moon Rosa menghilang, long damage-nya terlalu besar, Legendary diamankan. Dan bahkan kali ini base-nya